Di suatu pagi, matahari perlahan menembus kabut di antara pepohonan. Suara burung terdengar dari kejauhan. Daun-daun bergerak tertiup angin. Di balik pepohonan itu, mungkin ada seekor harimau yang sedang mencari mangsa. Seekor rangkong sedang mencari buah. Orangutan sedang berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya. Dan di lantai hutan, ada ribuan makhluk kecil yang bahkan tidak pernah kita lihat. Ketika kita berbicara tentang hutan, mungkin yang langsung terbayang adalah semua makhluk itu. Harimau, orangutan, gajah, rangkong, dan berbagai satwa liar lainnya. Hutan adalah rumah mereka. Tapi pernahkah kita berpikir, bagaimana dengan kita? Seberapa penting sebenarnya hutan bagi manusia? Mungkin ada yang berkata, bukankah hutan hanya kumpulan pohon? Kalau begitu, apakah ketika semua pohon di hutan ditebang, lalu diganti dengan ribuan pohon dari satu jenis tanaman, kita bisa mengatakan bahwa hutannya masih ada? Jawabannya tidak sesederhana itu. Karena hutan bukan sekadar kumpulan pohon. Hutan adalah sebuah ekosistem. Di dalamnya terdapat berbagai jenis pohon dengan ukuran dan usia yang berbeda. Ada semak, tumbuhan bawah, liana, jamur, serangga, burung, mamalia, organisme tanah, sungai, dan jaringan kehidupan yang saling terhubung. Setiap bagian memiliki perannya masing-masing. Pohon sawit adalah tanaman, tetapi hutan adalah ekosistem. Keduanya sama-sama memiliki tumbuhan hijau. Tetapi fungsi ekologisnya tidak dapat begitu saja disamakan. Ketika hutan alami dikonversi menjadi perkebunan monokultur, yang berubah bukan hanya jenis pohonnya, seluruh struktur kehidupan di dalamnya ikut berubah. Dan yang pertama merasakan perubahan itu, tentu saja adalah para penghuninya. Bayangkan seekor orangutan yang selama bertahun-tahun hidup di antara pepohonan. Pohon-pohon itu menyediakan makanan, tempat berlindung, tempat tidur, dan jalur untuk berpindah. Kemudian suatu hari pohon-pohon itu menghilang. Begitu juga dengan harimau, ia tidak hanya kehilangan hutan, ia kehilangan wilayah jelajah, kehilangan mangsa. Dan ketika mangsanya semakin sedikit, ia mungkin terpaksa bergerak semakin dekat ke wilayah manusia. Hal yang sama dapat terjadi pada gajah, ketika habitatnya terfragmentasi dan sumber makanan berubah, gajah bisa masuk ke perkebunan, dan ketika satwa masuk ke wilayah manusia, muncullah konflik. Kita sering melihatnya sebagai manusia melawan satwa, padahal konflik itu hanyalah akibat dari satu hal sederhana, rumah mereka semakin sempit. Perubahan hutan menjadi perkebunan dapat menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati dan mengganggu fungsi ekosistem pada berbagai tingkat rantai makanan. Dan yang hilang bukan hanya hewan besar, serangga, burung, amfibi, organisme tanah, semuanya ikut mengalami perubahan. Karena di dalam hutan tidak ada kehidupan yang benar-benar berdiri sendiri. Namun ada sesuatu yang sering kita lupakan, hutan tidak hanya menjaga kehidupan yang ada di dalamnya, hutan juga menjaga kehidupan yang berada jauh di luarnya, termasuk kita. Ketika hujan turun di dalam hutan, air tidak langsung begitu saja mengalir menuju sungai. Sebagian tertahan oleh tajuk pepohonan, sebagian jatuh perlahan melalui daun dan ranting. Lantai hutan yang dipenuhi serasah dan bahan organik membantu memperlambat aliran. Sementara akar-akar pohon dan struktur tanah membantu air meresap ke dalam tanah. Dengan demikian hutan membantu mengatur bagaimana air bergerak. Sebagian air menjadi cadangan di dalam tanah, sebagian mengalir perlahan menuju sungai dan sebagian kembali ke atmosfer melalui proses evapotranspirasi. Hutan berperan penting dalam mengatur siklus air, membantu infiltrasi dan pengisian air tanah, menjaga kualitas air, serta mengurangi erosi dan sedimentasi. Jadi, hutan bukan hanya tempat air berada. Hutan membantu mengatur perjalanan air. Sekarang bayangkan ketika tutupan hutan berubah secara besar-besaran. Tanah kehilangan sebagian perlindungannya, struktur vegetasi berubah, dan kemampuan lanskap untuk menahan serta meresapkan air juga dapat berubah. Ketika hujan turun sangat deras, sebagian air dapat mengalir lebih cepat di permukaan, membawa partikel tanah, masuk ke sungai dan meningkatkan sedimentasi. Di daerah tertentu, terutama pada kondisi dan skala tertentu, perubahan ini dapat berkontribusi terhadap meningkatnya risiko banjir, erosi, dan longsor. Hutan sendiri bukanlah jaminan bahwa banjir atau longsor tidak akan pernah terjadi, hujan ekstrim tetap bisa menyebabkan bencana. Tetapi hutan adalah salah satu bagian dari sistem alami yang membantu mengendalikan air dan menjaga tanah. Tanah hutan yang kaya bahan organik dan memiliki sistem akar yang dalam dapat meningkatkan infiltrasi dan retensi air, sementara tutupan hutan membantu mengurangi limpasan permukaan, erosi, dan risiko longsor dangkal.
Jadi ketika kita kehilangan hutan, yang hilang bukan hanya pepohonan, kita juga kehilangan sebagian perlindungan alami terhadap air dan tanah. Selama hutan masih berdiri, kita hampir tidak pernah memikirkan semua jasanya. Ia bekerja setiap hari tanpa kita sadari dan tanpa kita bayar. Hutan memberikan semua perlindungan itu kepada manusia secara gratis. Dan mungkin karena gratis, kita sering menganggapnya tidak berharga, sampai suatu hari hutan itu hilang. Ketika fungsi alami hutan mulai hilang, manusia kemudian mencoba menggantikannya. Kita membangun tanggul, memperbaiki jalan yang rusak akibat longsor, membangun infrastruktur pengendalian banjir, mengeluarkan biaya untuk pemulihan daerah aliran sungai. Dan ketika bencana terjadi, kita mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar untuk menyelamatkan manusia dan memulihkan kehidupan. Belum lagi petani yang kehilangan lahan, nelayan yang kehilangan sumber penghidupan, masyarakat yang kehilangan akses terhadap air, hewan yang kehilangan habitat, dan keluarga yang kehilangan rumah. Jasa-jasa ekosistem hutan seringkali memiliki nilai yang sangat besar meskipun tidak selalu terlihat dalam transaksi ekonomi sehari-hari. Mungkin selama ini kita berpikir, menjaga hutan adalah tentang menyelamatkan harimau, orangutan, gajah, atau burung-burung yang hidup di dalamnya. Dan itu semua benar, tetapi sekarang kita tahu ceritanya jauh lebih besar. Ketika kita menjaga hutan, kita juga menjaga air, menjaga tanah, menjaga sungai, menjaga keanekaragaman hayati dan membantu menjaga keseimbangan iklim. Dan pada akhirnya menjaga kehidupan manusia. Karena itu, ketika hutan ditebang, yang hilang bukan hanya pohon, yang hilang adalah sebuah sistem yang selama ribuan tahun telah bekerja tanpa meminta bayaran. Mungkin kita tidak pernah masuk ke hutan. Dan mungkin kita merasa hutan adalah sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Padahal, air yang kita minum, tanah yang kita pijak, udara yang kita hirup dan lingkungan tempat kita hidup semuanya terhubung dengan alam. Jadi, seberapa penting hutan bagi manusia? Kita membutuhkan hutan bukan hanya agar hutan tetap hidup, kita membutuhkan hutan agar kehidupan kita juga tetap berjalan. Karena pada akhirnya, hutan bukan hanya rumah bagi mereka, hutan juga sedang menjaga rumah kita. Jika kamu ingin mendukung channel ini untuk terus menghadirkan cerita tentang alam dan fauna, kamu bisa memberikan dukungan melalui traktir.id. Scan QR Code di layar, atau kunjungi halaman kami. Setiap dukungan sekecil apapun sangat berarti untuk membantu kami terus berkarya. Dan kalau kamu ingin menemukan karya-karya digital yang kami buat, kamu juga bisa mengunjungi Alsan Studio. Di sana kamu bisa menemukan berbagai buku digital, karya edukatif, ilustrasi, dan karya-karya lainnya. Scan QR Code di layar atau kunjungi halaman kami. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah peduli. Dan terima kasih, karena sudah ikut menjadi bagian dari cerita ini.